Nah waktu itu kondisi dia memang lagi terpuruk banget karena Drop. kan lagi berjuang dengan cancer. Itu dia itu kata dokter 3 bulan 4 bulan lagi lah. Dokter kadang kayak Tuhan juga. Apalagi waktu itu divonisnya kalaupun menikah nggak bisa punya anak. Kayak nggak laku aja begitu kan ya. Maksudnya ini kan udah penyakitan gitu, nggak bisa punya anak apa segala macem gitu loh. Kok seperti ini ya gitu. Katanya Tuhan itu maha penyembuh gitu ya. Kalau waktu saya sendiri mungkin saya masih oke ya. Tapi sesudah ada anak itu kayaknya rasanya tuh waduh gitu ya. Ini anak saya gimana gitu. Itu ada. Halo GMCC Berdampak. Oke, hari ini saya kedatangan tamu, seorang wanita, seorang istri, dan seorang oke deh, pokoknya keren banget dan kita pasti akan diberkati dengan kisah yang sangat menginspirasi hari ini dan kali ini. Siapa dia? Ini dia, namanya Ibu Mala. Oke, terima kasih Bu Nelly atas kesempatannya. Baik, pertama mungkin saya perkenalkan, nama saya Mala. Panjangnya Mala Komalasari. Nah, udah pasti kalau misalnya nama yang diulang-ulang itu udah ketahuan lah ya. Aslinya USA dari? ya, orang Sunda asli. USA ya? Iya, orang Sunda asli. Jadi saya seorang ibu, saya punya putri 1 orang ya, masih 12 tahun. Saya ini sebetulnya lahir di Bandung. Kedua orang tua saya juga asli memang dari Jawa Barat ya. Papi sama mama saya dari Jawa Barat. Saya kuliah juga di Bandung ya, kerja juga mayoritas sebagian berapa puluh tahun di Bandung juga. Saya terdampar akhirnya ke daerah Tangerang itu sesudah menikah sebetulnya. Ya, jadi dulu waktu S1 pun hukum itu saya memang mau lanjut S2, tapi waktu itu saya pikir kayaknya males ya, masa abis kuliah gitu ya, terus ada yang nawarin jadi dosen, kuliah lagi, kayaknya repot. Terus saya ngelihat waktu itu lagi ngetren-ngetrennya orang kerja di bank gitu, kan kayaknya keren gitu ya, di bank itu keren, orang-orangnya kayak rapi-rapi, saya nggak tahu lah salarinya besar juga atau tidak gitu ya, tapi keren gitu ya. Akhirnya saya ya terdampar di dunia keuangan. Yang menggelitik saya tuh ada tahu bahwa ibu itu pernah punya tunangan dan tunangannya itu kayak ditetapkan dan berstatus sebagai tunangan itu selama 15 tahun. Itu ceritanya bagaimana ya Bu ya? Coba ya, kan di sini tunangan ya. Orang kan pacaran kan nggak mungkin sampai 15 tahun, pengen cepet-cepet nikah gitu. Ini 15 tahun loh. Coba. Oke, wah. Ini juara nih kayaknya. Juara ya. Itu memang mungkin prosesnya itu panjang ceritanya Bu ya. Kalau ceritain kayaknya sampai seminggu gitu. Iya, jadi waktu itu zaman-zaman masih kuliah lah ya, biasa kita berteman, terus akhirnya ya pacaran gitu. Nah, saya lulus kuliah ya, saya kerja, dia juga lulus ya, dia juga ada kegiatan lain. Jadi sebetulnya selama 15 tahun itu enggak terlalu banyak sering bareng gitu ya, karena saya ada kegiatan sendiri, sibuk, dia juga ada kegiatan sendiri dengan segala macam aktivitasnya gitu loh. Tapi memang karena sudah keluarga juga kenal, kita juga sudah tunangan, jadi akhirnya juga ya sudahlah gitu ya, maksud kita jalanin aja. Saling percaya lah saling percaya, walaupun mungkin pada saat menjalani ada beberapa ketidakcocokan, tapi kemudian akhirnya sesudah lama gitu ya, ternyata memang ada perbedaan prinsip yang nggak bisa dipertahankan, jadi kita akhirnya putus gitu loh. Ya saya pikir memang ya jalan Tuhan kita nggak tahu ya, kita ada rencana tapi rencana kita juga bukan rencana Tuhan gitu loh. Itu sih sebetulnya. Jadi sesuai dengan tuntunan Tuhan lah ya. Ya, tapi 15 tahun bertahan sebagai tunangan itu trustnya tuh lumayan loh ya, berarti bisa mempercayai satu sama yang lainnya, luar biasa ya. Oke, Bu, kelanjutan nih ya. Terus gimana sih ceritanya Ibu bisa menikah akhirnya? 15 tahun tunangan batal, nggak jadi nikah gitu kan. Tapi akhirnya jadi menikah juga loh. Menikah juga, kan punya anak 1. Cerita Bu. Nah ini juga perjalanan yang panjang juga. Nggak apa-apa, kita dengerin kok, kita senang ya. Jadi sebetulnya saya dengan suami ya, suami saya almarhum sekarang, itu sebenarnya kita nggak pacaran. Jadi kita ini dulu bisnis bareng. Bareng. Ya betul, karena kebetulan dulu ada perusahaan IT, jadi kita sama-sama bikin satu
satu PT gitu, ada dalam PT itu kita sama-sama berbisnis gitu loh. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali bahwa saya tuh akan jadi sama dia. Karena kita temenan udah 9 tahun sebetulnya. Best friend banget ya. Iya, Bestie nih, iya, Mbak, bestie ya. dia jagain saya gitu loh ya. Oh, Mungkin oke. dia udah ngeceng dari dulu tapi enggak. Karena selama kenalan dia juga nggak ada pacar gitu ya. Oke. Nah terus kemudian ya kita temenan lama. Terus saya juga tidak kepikiran untuk nikah dengan dia. Oke. Sampai akhirnya sesudah putus dengan tunangan saya juga posisinya juga tidak maksudnya tidak langsung sama dia, enggak. Justru akhirnya saya memutuskan untuk memberikan hati gitu ya sama suami saya ini. Justru prosesnya tuh luar biasa, lewat dia sakit ya. Dia itu, saya nikah itu sama suami 8 tahun ya. Dia itu udah 12 tahun ya sakitnya. Berarti sekitar 4 tahun ya sesudah dia sakit. Nah 2 tahun sebelumnya saya melihat bahwa ini orang tuh keren banget gitu ya. Jadi walaupun sakit gitu ya. Ini sebelum menikah ya? Sebelum menikah. Ngelihatnya kekerenan suami, Iya, keren. kekerenan Iya. partner Ini- kerjanya dia kok keren banget Iya, gitu ya? orang mungkin cara pandang saya menurut beberapa orang tuh agak aneh gitu kan. Biasanya orang itu melihat dengan kesempurnaan seseorang gitu Oke. ya. Nah waktu itu kondisi dia memang sebetulnya lagi terpuruk banget karena Drop. kan lagi berjuang dengan cancer. Oke. Dia itu divonis leukemia yang udah akselerasi. Jadi waktu saya awal tahu leukemia dia itu dia itu kata dokter 3 bulan 4 bulan lagi lah. Dokter kadang kayak Tuhan juga. Maksudnya pokoknya ini prosesnya bisa cepat karena memang Oke. jenisnya tuh yang cepat gitu loh. Nah saat itu sudah dia sakit, justru saya ngelihat hal yang luar biasa. Saya bilang cowok di luar sana juga mungkin yang dia nggak sakit belum tentu kayak orang ini nih Oke, gitu ya. oke. Dia masih tetap melayani. Kemudian juga dia dengan perutnya yang buncit saat itu ya, karena leukemia itu kan perutnya, limpahnya membesar. Oke. Dia tuh masih ke rumah sakit, masih doain orang. Oh, ya? Ya kan, masih pelayanan, masih segala macam, masih kerja juga gitu ya. Jadi waktu itu kita perusahaan IT, dia masih ngerjain banyak project-project. Saya pikir ini cowok keren. Jadi akhirnya saya ngelihat seperti orang bilang ini kayak dipelet Tuhan gitu ya. Suami saya orang Bangka ya, jadi ini pelet Bangka atau apa gitu. Kayaknya nggak mungkin sekali secara manusia. Oke. Apalagi waktu itu divonisnya kalaupun menikah nggak bisa punya anak. Ya karena Oke. memang orang sakit kanker itu kan kromosomnya udah rusak katanya. Jadi memang untuk kemungkinan ya punya anak itu ya mujizat lah, tapi agak kecil gitu karena memang susah lah. Nah kemudian pada saat dia sakit, saya sering nemenin dia gitu ya, pelayanan kemana segala macam. Nah akhirnya ya saya jatuh hati sama dia gitu loh, jatuh hati sama dia. Dan sesudah dia waktu itu sakit lama, dia ada sempat sakit 6 bulan gitu ya, kelihatan kayak koma begitulah ya. Jadi memang udah bener-bener nggak bisa aktivitas. Dia bisa bangkit lagi, itu juga karena mukjizat gitu ya. Dia melamar, dia juga waktu itu melamar gara-gara pasti ditolak katanya gitu ya, karena kita nggak pacaran. Jadi posisi kita memang nggak pacaran, bener masih temen. Cuma entah gimana dia nanya gitu ya, mau nikah nggak gitu loh. Terus saya juga nggak ngerti, saya bilang ya kalau berani bilang aja sama papi saya gitu loh. Kayak begitu saat itu. Oke. Nah saya juga pikir ya keluarga saya juga belum tentu setuju gitu ya, karena dengan segala macam kondisi. Dan memang betul pada saat bilang gitu ya, ya memang papi saya terserah teteh, tapi itu kondisinya sangat-sangat luar biasa lah, karena teh kayak nggak laku aja begitu kan ya. Maksudnya ini kan udah penyakitan gitu, nggak bisa punya anak apa segala macam gitu loh. Oke. Tapi saya melihat, saya nggak lihat itu gitu. Saya melihat ada sesuatu yang luar biasa tentang dia gitu ya. Dan saya ngelihat Tuhan yang dia sembah tuh dahsyat memelihara dia gitu, sampai waktu nikah pun ya kita dilancarkan segala macam gitu loh. Bahkan akhirnya yang dokter bilang nggak bisa punya anak, Tuhan kasih gitu loh anak. Itu pun dengan kondisi yang luar biasa perjalanannya. Anak saya cuma 6 bulan, dia harus dilahirkan paksa gitu ya karena praeklamsia. Kemudian berat badannya juga cuma 900 gram. Waktu itu dahsyat loh Bu. Jadi rumah sakit itu ada 3 orang. Anak saya ya kan dengan kondisi harus masuk inkubator kan ya, NICU 3-4 bulan baru keluar. Dan waktu itu kita lagi jalan-jalan ke Bandung karena lagi libur panjang Lebaran ya. Iya. Jadi nggak berencana untuk melahirkan karena harusnya itu ada proses untuk transplantasi kayak ini sel
apa namanya tuh stem cell. Stem cell. Jadi stem cell untuk katanya kalau misalnya untuk bisa menyembuhkan tuh bisa dari situ gitu. Oke. Kita udah periksa-periksa cocok. Jadi 9 bulan kita udah coba untuk dilakukan operasi itu untuk Oke. menyelamatkan papanya Oke. gitu loh. Nah, tapi itu kembali lagi mungkin ya pastinya lah, bukan mungkin ya, Tuhan bilang ya bukan itu rencanaku gitu loh. Jadi akhirnya kita lagi jalan-jalan tiba-tiba mules gitu loh, tensi saya tinggi dan itu anak harus dikeluarkan. Kondisi kita di Bandung. Oke. Jadi ya dikeluarkan dalam kondisi ya 6 bulan gitu loh. Jadi dia masuk NICU, suami waktu itu juga kondisinya juga lagi nggak baik-baik gitu ya. Memang namanya naik turun kondisinya. Oke. Saya juga sama masuk ICU. Jadi kita bertiga itu sama-sama di rumah sakit gitu loh. Nah, cuma saya ngelihat ya saat seperti itu pun ya Tuhan detail menolong gitu loh. Oke. Semua hal ya Tuhan sediakan. Oke. Seperti itu sih, Bu. Wow, oke. Jadi ketemunya gitu ya? Ketemunya begitu. jadi memang dari partner kerja, iya. terus melihat bahwa dia melayani Tuhan walaupun dalam keadaan sakit, terus dia tetap kekeh gitu ya. Tadi bilang bahwa melihat kondisinya itu kan udah parah ya gitu ya, yang meyakinkan ibu untuk bisa, oh ya udah nggak apa-apa nikah dengan dia, kayaknya ada sesuatu yang besar. Apa yang ibu lihat yang sesuatu yang besar yang yang lebih jelasnya gitu loh ya? Oke. Apa yang ibu lihat di kepribadiannya kah, atau mungkin di sikapnya kah? Padahal kan secara dia sakit berarti kan dia tidak bisa melayani ibu, bahkan mungkin menolong ibu, bahkan mungkin kalau tadi ibu bilang bahwa kondisinya adalah ibu yang mengantar. Coba Iya. apa yang ibu lihat kok kayaknya kagum banget sama orang ini? Iya. Itu susah dijelaskan dengan kata-kata. Sebisa mungkin, nggak apa-apa. Iya, cuman intinya begini, pasti saya ngelihat itu pertama dia tuh orang yang pekerja keras, teguh ya. Kemudian juga dia berpikir begini loh, yang menarik dari saya lihat gitu ya. Habis nikah dia bilang, "Mah, sebetulnya kita sakit, kita tidak sakit. Tuhan tuh tetap Tuhan gitu." Dia juga bilang, saya juga harus bersiap untuk kehilangan dia gitu kan. Jadi memang sewaktu saya nikah sama dia itu ya pertama ngelihat itu tadi kondisinya tuh luar biasa dan dia tuh memang cinta banget Tuhan gitu ya. Banyak hal yang saya lihat, pembelajaran yang saya tuh belajar banyak dengan dia. Bahkan saya tuh berpikir kayak begini, saya kenal Tuhan juga karena dia sakit gitu ya. Oke. Jadi saya berpikir malah kok Tuhan tuh iseng ya membikin teman saya sakit gitu ya, waktu itu masih teman, untuk saya tuh mengalami Tuhan gitu loh. Jadi itu saya pikir itu luar biasa. Sampai saya berpikir jadi benar ya yang dikatakan bahwa ya bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita gitu loh. Nah di situ saya ngelihat bahwa wah dahsyat gitu loh perjuangan Tuhan, perjuangan dia itu dahsyat gitu loh. Sampai akhirnya walaupun dia dipanggil ya, akhirnya ya dipanggil dengan perjuangan dia selama 12 tahun ya, 12 tahun saya jadi terharu nih. Kok Dari cerita masih tadi kan nangis. dokter bilang 3 bulan ya? Iya, 3 bulan akhirnya saya tuh merasa bahwa ternyata memang itulah waktu yang terbaik yang memang Tuhan kasih untuk dia. Karena sepanjang 12 tahun ini sebetulnya udah banyak hal yang terjadi gitu. Jadi nggak selalu baik-baik saja. Saya ikut Tuhan juga nggak tiba-tiba dia sembuh gitu kan. Ya, saya tahu mujizat itu ada gitu ya. Tapi nggak seperti itu ternyata. 12 tahun ini tetap dia harus kemo, dia harus cuci darah gitu ya. Kondisi perekonomian kita juga naik turun karena kan memang suami saya ini terlalu beriman juga, dia nggak ada asuransi. Kemudian juga waktu itu belum zaman BPJS ya, belum ada, dan sesudah ada BPJS juga ya tidak semuanya kan bisa di cover gitu loh. Jadi memang kondisinya tuh luar biasa banget. Nah 12 tahun ini kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah tapi saya melihat gitu loh, pertolongan Tuhan tuh dahsyat. Amin. Berapa kali dia itu terluput gitu loh Bu, dari harusnya udah lewat, nah, dia kembali lagi gitu ya. Terus kemudian juga banyak hal yang saya lihat itu mujizat Tuhan itu nyata gitu dalam hidup kita gitu. Nah di situ saya melihat bahwa wow, luar biasa ya perjalanan dengan Tuhan itu. Walaupun mungkin nggak selalu baik-baik aja, kadang kita juga ada di titik yang ya mungkin terpuruk gitu ya. Apalagi kalau saya juga kan, mungkin kalau saya ngadu sama keluarga, saya bilang lah itu kan
mau-maunya gitu kan, memilih dia sebagai suami dengan kondisi yang sudah tahu, ya itu memang udah resiko gitu kan. Keluarga saya pasti akan bilang seperti itu, karena mereka juga kan nggak setuju lah intinya kan, kenapa sih kan masih cari yang sehat gitu ya, cari yang gimana ya. Nah saya lihat pada saat kita memutuskan untuk menerima seseorang masuk ke dalam hidup kita sebagai suami istri, ya hanya maut yang memisahkan, satu itu. Dan kita juga sudah terima paketnya dong ya, paketnya dalam arti apa yang kita kagumi dari dia gitu ya, apa yang kita yang terbaik dari dia, termasuk semua kekurangannya. Dan selama 12 tahun ini, di setiap proses yang mungkin nggak mudah gitu ya, saya selalu makin menemukan Tuhan yang dahsyat gitu. Amin. Dan selalu detail. Jadi kalau diceritain panjang, pasti dalam hal secara materi ya, secara mental, secara semuanya itu saya ngelihat tuh Tuhan selalu ada. Karena kan kalau kondisi sakit, kalau yang sakit kan di rumah sakit aja Ibu ya gitu ya. Nah kita ini yang mendampingi, yang benar-benar harus punya sesuatu yang harus benar-benar mengandalkan Tuhan gitu. Sukacitanya di mana, Bu? Kayaknya susah terus ya. Iya. Iya. Oke. Nah kita melihat bahwa emang hari-hari itu nggak gampang ya. Tapi kita tuh berpikir bahwa selagi bersama itu bukan tempatnya, bukan momennya pada saat mungkin dia transfusi atau apa segala macam, tapi bersama siapanya. Jadi akhirnya kita tuh sukacita kita tuh ada karena apa? Karena kita tuh masih bisa bersama. Contoh kayak misalnya mungkin ini kayak paradigma yang agak ya, kita menikmati sesuatu yang Tuhan kasih. Hari ini papa masih bernafas gitu kan ya, kita masih berkumpul, itu sukacita yang luar biasa. Bahkan anak saya juga udah biasa tuh misalnya tahun baruan kita ngeliat, oh bahkan ternyata di rumah sakit itu ya, tahun baruan itu kita ngelihat hotel di depan misalnya ya, itu lebih dekat karena kita kan bisa buka ini, nggak usah macet-macetan. Bahkan terkadang momen-momen terindah itu Tuhan kasih itu di saat-saat kita di kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi kalau saya ngelihat Tuhan tuh ngebungkus kado itu kayak surprise buat kita tuh di momen-momen yang nggak baik-baik saja gitu. Dan akhirnya ya kita bisa bareng, bisa happy terus gitu loh. Ada satu tahun baruan momen tahun baruan, bahkan kalau nggak salah terakhir deh ya, tahun baruan terakhir bareng suami gitu ya, 2019 dia itu harus masuk rumah sakit di Gading Serpong. Di depannya tuh hotel agak besar. Kita memang punya cita-cita gitu, asik ya kalau tahun baruan kita bisa di hotel yang seberang itu. Hotelnya tuh lumayan harganya gitu loh. Ya sejak suami sakit kita kan mau apa-apa suka mikir, aduh mending buat kemo, mending buat apa gitu, kita nggak ada kepikiran buat ini. Nah momen itu kita ada di rumah sakit itu dan tahun baruan, dan di depannya itu hotel itu sedang ada acara gitu loh. Jadi kita tuh bisa kayak VIP, cuman ada kaca besar, kita ngelihat ke depan itu hotel lagi kembang api, lagi apa. Itu bener-bener saya pikir kayak ya sebenarnya hal kecil, tapi itu sesuatu yang bikin kita tuh seneng dan bahagia gitu, walaupun suami lagi transfusi apa. Nah itu sesuatu yang kecil, dan memang kalau saya lihat ya bersyukur itu yang membuat akhirnya segala sesuatu tuh tampak indah sih sebenarnya. Iya, bukan kondisinya, tapi dengan siapa kita berada saat itu. Karena keluarga kumpul di situ ya, ada anak, ada suami, walaupun keadaan juga tidak baik-baik saja, tapi tetap. Gak semua orang bisa ngalami itu sebenarnya kan. Iya. Iya, itu sih. Ibu meyakinkan, dan setelah ibu perjalanan meyakinkan, begitu ibu menjalankan, memang pada kenyataannya kan berat gitu ya. Apa yang ibu rasakan hari-hari perjalanannya? Itu ada masa-masanya seperti menyesal memilih suami tidak, tapi mungkin perasaan kayak down itu ada. Dalam arti begini, sempet gitu ya pertanyaan dalam hati saya, Tuhan kok seperti ini ya gitu loh. Kami berdua itu melayani Tuhan gitu. Kemudian juga kita juga sebagian besar itu waktu kita juga untuk pelayanan. Kemudian juga kita tuh nggak neko-neko gitu ya. Bener-bener kita tuh memberikan hati gitu semuanya gitu ya. Terus suami saya juga orangnya juga nggak aneh-aneh gitu loh. Kok seperti ini ya gitu. Katanya Tuhan itu maha penyembuh gitu ya. Sempat ada momen dia itu waktu itu anak saya umur 9 bulan ya, 9 bulan, dan dia itu kondisinya ngedrop tiba-tiba, karena memang kan sakit begitu, tiba-tiba naik turun gitu, ngedrop tiba-tiba. Terus waktu itu kelihatannya nggak bisa bertahan gitu ya, nggak bisa bertahan. Saya waktu itu
kalau waktu saya sendiri mungkin saya masih oke ya, tapi sesudah ada anak itu kayaknya rasanya tuh waduh gitu ya, ini anak saya gimana gitu, itu ada. Terus akhirnya saya berdoa gitu ya, saya bilang sama Tuhan gitu ya, itu memang nggak boleh jadi kayak nantang Tuhan ya, saya bilang Tuhan kalau memang Engkau Tuhan gitu ya, lihat nih Kau kan Maha Penyembuh, yang mati aja Kau bangkitkan gitu kan. Dan itu tuh bukan hanya omong kosong gitu ya, banyak kejadian, banyak mujizat gitu yang memang sudah saya lihat gitu ya, saya lihat dan saya dengar juga. Ini suami saya udah kelihatannya udah kondisinya sudah nggak baik-baik aja, tinggal nunggu gitu ya. Masa sih gitu kan, saya sampai doa apa segala macam. Nah di situ saya tuh merasa kayak down banget gitu, kayak merasa ya Tuhan gitu. Akhirnya saya mengangkat tangan, bener-bener saya udah pasrah gitu, saya udah pasrah, udah Tuhan terserah deh, mau-maunya Tuhan aja gitu. Saya pikir ya udahlah anak saya pasti Tuhan pelihara gitu loh. Dan memang bener ternyata Bu, pada saat kita berpasrah, angkat tangan, udah bener-bener kita tuh udah melepaskan hak, udah deh dia memang punyamu Tuhan gitu ya. Tuhan itu turun tangan gitu loh. Dan sesudah saya doa dan waktu itu saya berpikir aduh Tuhan gitu, itu kan banyak banget gitu ya, intimidasi gitu dari keluarga besar, dari semuanya tuh intimidasi banyak sekali. Nah pada saat saya habis doa, terus tiba-tiba itu suami saya minta nasi goreng gitu loh. Oh ya? Iya. Terus suster apa gitu pada nanya, udah itu mungkin terakhir kali gitu kan. Permintaan terakhir kasih gitu kan, seperti itu. Dikasih ya, dengan dia kan memang karena kondisi kemo, jadi mulutnya juga udah semuanya sariawan semua, udah kayak nggak ada mulut Bu, karena memang sariawannya udah banyak gitu ya, udah bener-bener terbaring nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba dia ngomong apa gitu, minta sesuatu, permintaan terakhir dikasih. Kondisinya masih tetap nggak baik-baik gitu, dikasih terus kemudian besoknya minta apalah gitu, bakmi kalau nggak salah, dikasih lagi. Abis itu dia tuh udah tiba-tiba itu yang sakit dia kemarin katanya mungkin udah tinggal nunggu tuh entah gimana tuh biasa-biasa aja Bu. Dibilang sembuh enggak, tetap leukemianya masih tetap ada, masih tetap nggak sembuh gitu ya, tapi menjalani prosesnya tuh Tuhan tuh kuatkan dan dia bisa beraktivitas lagi. Saya masih melihat di situ bahwa benar Tuhan itu ada, Tuhan itu dahsyat gitu. Memang caranya yang dia lakuin itu nggak seperti maunya kita gitu loh, tapi dia ada, seperti itu Bu. Jadi waktu umur anaknya 9 bulan ini akhirnya papanya bisa dipulihkan lagi ya, suaminya Ibu ya. Jadi bisa dipulihkan lagi walaupun berjalan dengan perjuangannya leukemia dengan kansernya, tapi dia terus tetap bisa akhirnya beraktivitas dan bisa melihat anaknya. Iya, seperti itu. Oke Bu, itu kan dari sisi Ibu ya. Bagaimana Ibu mempersiapkan hati anak? Karena dia ini kan masih kecil ya, seperjalanan, dan Ibu sudah tahu waktu Ibu memutuskan menikah pun udah tahu waktunya sebentar. Apalagi terus akhirnya Ibu yang tadinya sudah dinyatakan dokter sebenarnya tidak mungkin punya anak dengan suami, akhirnya dikasih anugerah dan dapat anak. Nah ini PR lagi kan ketika ini mempersiapkan hati seorang ibu, hati seorang istri untuk mempersiapkan suaminya berpulang, itu juga butuh kekuatan. Nah sekarang ada tambahan nih untuk bisa menguatkan seorang anak yang masih kecil, belum ngerti apa-apa, tapi harus siap untuk menerima kenyataan papanya akan diambil Tuhan. Itu memang nggak mudah Bu. Cuma memang anak saya ini karena memang dia itu besar dan bertumbuh di rumah sakit kebanyakan. Karena papanya itu kan bolak-balik ya, kemo apa segala macam ya, di RSCM di mana gitu ya. Jadi sering masuk transfusi darah apa. Jadi sepanjang pertumbuhan dia itu kebanyakan itu beririsannya itu dengan rumah sakit gitu loh. Jadi tahun baru kita, kadang Natalan kita semua itu di rumah sakit. Jadi secara anak saya tuh secara ini juga udah tahu bahwa papahnya sakit gitu loh. Dan saya juga bilang tiap kita doa gitu ya, kita tuh seperti kayak ini papa besok tuh masih dikasih umur nggak? Saya pun secara pribadi gitu ya, secara istri itu kalau misalnya tidur itu pagi-pagi bangun tuh sebelum berdoa ngeliat dulu suamiku masih bernafas nggak gitu loh. Itu memang sesuatu yang nggak mudah, tapi akhirnya anak saya tuh menjadi kuat sendiri. Jadi dia pun lebih bisa menerima walaupun pada saat papahnya berpulang tetap ya, walaupun kita udah siap apa segala macam ya tetap ada kehilangan gitu loh. Nah itu pun ya Tuhan sudah persiapkan semuanya. Jadi memang waktu papanya berpulang anak saya juga itu
pergumulan buat saya gitu ya, mau memberitahukan ke dia bahwa papanya nggak ada, sementara dia itu kangen sekali gitu ya sama papanya karena udah lama nggak ketemu kan di rumah sakit gitu loh. Dia datang untuk melihat papanya, sementara saya harus kasih tahu bahwa dia udah berpulang gitu loh. Nah cuman memang terkadang kita juga dikuatkan. Saya sendiri juga pribadi malah seperti dikuatkan oleh anak saya gitu. Dia hanya nangis 2 kali tuh waktu saya kasih tahu papanya udah berpulang. Saya bilang, "Dek, papa udah nggak ada, udah kembali ke Tuhan Yesus." Gitu. Dia nangis gitu, dia peluk saya. Tapi udah gitu dia biasa-biasa lagi. Mungkin karena sebenarnya udah 7 tahun ya, dia udah ngerti. Dan terakhir nangis dia pada saat diminta kata-kata terakhir ya, karena keluarga Batak ya banyak waktu menikah tuh banyak waktu meninggal pun masih banyak harus ada apa yang diucapkan apa gitu, dia harus ngucapin sesuatu untuk papanya. Di situ dia menangis. Dan saya lihat ya dia cukup kuat gitu loh, cukup kuat, sama-sama menguatkan akhirnya dalam proses yang nggak mudah ya. Udah 5 tahun sih sebetulnya papanya sekarang nggak ada ya. Tapi dia mengenang ya momen-momen indah Mengenang. sama papanya masa-masa itu. Karena dia suka cerita. Dia cerita memang ya karena pada saat terakhir itu banyak sekali quality time dengan papanya. Karena saya kan kerja, saya kerja akhirnya papanya kan usaha. Jadi sehari-hari itu banyak dengan papanya. Disitulah mungkin Tuhan kasih kesempatan dipadatkan gitu ya, secara waktu, secara apa segala macam untuk dia itu dengan papanya gitu loh. Pada saat papanya berpulang ya dia cukup terpukul karena memang biasa ke sekolah sama papanya, kemana-mana semua gitu ya, saat teduh lah apa segala macam itu biasanya dengan papanya gitu ya. Kemudian juga belajar apa segala macam dengan papanya itu cukup. Saya lihat itu walaupun dia berusaha kuat gitu, dia cukup terpukul. Dan dia sempat ya nggak mau sekolah waktu itu kan, nangis gitu kan, apa segala macam ya, masih kecil ya, masih 7 tahun ya. Dan kemudian ada COVID ya, ada WFH. Mamanya akhirnya bisa nemenin dia gitu ya di rumah selama 3 tahun sampai akhirnya dia bisa pulih gitu loh. Makanya saya pikir ya Tuhan tuh detail, dibikin WFH juga, dibikin apa seperti akhirnya ya memang dipersiapkan gitu loh. Seolah-olah pada saat suami nggak ada itu ya Tuhan bilang ya nggak usah takut anakku, ada aku loh gitu, ada aku dan aku akan selalu ada mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail gitu. Dan memang iya Tuhan tuh detail gitu loh. Keren Bu. ya? Keren banget. Oke, Ibu, dari kisahnya Ibu nih ya, dari awal bahkan ya, maksudnya perjuangan terus jatuh lagi, terus menghadapi banyak hal yang menurut saya gitu ya. Apa yang Ibu ambil dari kesimpulan kehidupan Ibu? Karena bukan hanya itu, sampai hari ini berarti kan Ibu masih berjuang sebagai single parent. Nah itu pasti ada kesusahan lagi. Coba Bu cerita kesusahannya itu. Banyak ya. Ya gitu Banyak ya. Karena gini, aduh Tuhan, ini kan Iya. sendirian ya. Ya mungkin di luar sana juga banyak single mom ya, yang luar gitu ya. biasa. Dan ya ada juga banyak kejadian yang mungkin juga memang ditinggal pergi atau mungkin kejadiannya memang atas keputusan sendiri gitu ya. Nah bagaimana menghadapi itu? Saya udah ngelihat ya, dalam arti bukan kata orang ya, bukan kata orang, dan bukan hanya karena waktu kita senang kita diberkati, pada saat susah pun Tuhan tuh ada gitu loh. Jadi memang pada saat ini cerita dikit ya, pada saat saya ditinggal suami pun, suami terakhir yang ngedrop gitu ya, tahun 2011 sebelum COVID itu, akhir tahun itu 2019. kondisi 2019 ya. 2019 itu pun kondisi waktu itu saya tuh lagi nggak ada kerja. Iya, karena memang kita mutusin, suami saya bilang mah kayaknya aku mau full time. Jadi aku mau full time. Saya nggak tahu ceritanya, ternyata full time tuh dia mungkin memang mau pergi ke rumah bapak ya. Dia bilang saya mau full time. Jadi yuk kita ini aja apa, kita usaha aja bareng. Jadi saya resign dari tempat kerja yang sebelumnya. Saya resign. Terus saya pikir ya udah kita sama-sama, dulu juga kita sama-sama usaha gitu. Cuma kan dia yang berusaha. Kalau maksudnya otaknya di dia secara bisnis, saya kan hanya support aja gitu loh. Saya marketingnya, dia yang otaknya IT-nya gitu loh. Jadi kalau nggak ada dia pasti usaha juga nggak bisa jalan gitu loh. Nah terus kemudian saya keluar kerja, ternyata pada saat saya keluar kerja malah dia ngedrop gitu loh, sampai akhirnya masuk ICU dan bener-bener terakhir dia di rumah sakit itu. Saya pikir ya ampun Tuhan, apalagi ini gitu ya. Dia mau full time loh, mau melayani Tuhan gitu loh, malah kok kondisinya bukannya pulih, malah dibikin
tiba-tiba gitu ya ngedrop lagi transfusi, tiba-tiba anfal dan harus masuk ICU RSCM Kencana gitu loh. Saya pikir wah ini apalagi Tuhan, saya kan udah keluar kerja nih, kalau ada apa-apa itu banyak secara manusiawi nih pasti gitu loh, kayak intimidasi. Ini saya gimana, anak saya apa sih udah keluar kerja apa gitu loh. Nah tapi balik lagi gitu loh, itu kenapa saya tidak meragukan Tuhan ya. Pada saat saya pun itu titik nadir saya sebetulnya gitu ya, itu ternyata tuh Tuhan tuh ada gitu loh. Tiba-tiba saya dapat kerja dalam kondisi saya nungguin dia di ICU, itu seperti yang bener-bener kondisinya tuh saya akhirnya dapat kerja lagi yang nggak mungkin lah, semuanya nggak mungkin sampai sekarang saat ini masih di tempat yang sama gitu loh ya. Saya melihat bahwa Tuhan itu nggak pernah permalukan kita. Ya, jadi saya melihat dengan kondisi ini, perjalanan yang saya alami, saya tidak pernah meragukan Tuhan. Memang proses sesudah ditinggal suami itu nggak mudah, pasti tadi ya, single parent. Saya tahu banyak juga teman-teman saya yang single parent yang luar biasa dan pasti punya pergumulan masing-masing ya, membesarkan anak sendiri. Kemudian juga kita harus banyak hal gitu ya, secara pribadi kita lakukan. Kemudian juga saya meneruskan pelayanan suami juga. Dulu kami banyak pelayanan di LP, di pemulung gitu ya. Suami nggak ada, akhirnya saya pikir udah nggak ada pilihan lagi karena ini sesuatu yang memang baik dan sudah berjalan. Jadi saya teruskan jadi pelayanan anak, kemudian ya puji Tuhannya pekerjaan gitu ya. Jadi percaya kepada saya itu nggak mudah, dan memang kalau bukan karena Tuhan ya kelihatannya nggak bisa gitu loh. Tidak mungkin sampai di titik ini. Dan hanya saya lihat ya Tuhan sampai di titik ini pasti Tuhan punya rencana yang besar ke depannya. Amin. Itu sih Bu. Luar biasa ya Bu. Iya. Berarti ini udah sekitar 5 tahun ya. Terus ngeliat anak juga masih bertumbuh dan umur 12 tahun ya. Ada nggak kepikiran kemungkinan nanti minta sama Tuhan untuk pasangan yang baru? Mungkin itu juga jadi pertimbangan buat para orang tua single parent ya, yang mungkin pemikirannya mungkin akan jadi lebih mudah kalau misalkan ada ketemu dengan teman lagi atau pasangan yang baru dan lain sebagainya. Tapi saya nggak tahu kalau ibu bagaimana. Dulu saya pernah berpikir untuk tidak mau lagi ya, karena saya pikir udah cukup lah gitu ya, udah cukup gitu kan saya dengan anak saya gitu ya. Saya doa juga gitu ya, memang banyak sekali banyak hal yang mungkin tidak mudah karena kan sendiri, apalagi saya pelayanan ya, pelayanan juga belusukan gitu ya, belusukan sampai akhirnya dan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang kayak begini, kalau memang aku berkehendak gitu ya, misalnya ternyata ada seseorang lagi, ya saat ini saya nggak tahu juga gitu ya, seseorang lagi ya, 2 orang tuh lebih bagus dibanding 1 orang gitu loh. Itu kalaupun ada, tapi kalaupun enggak ya sudah, nggak apa-apa gitu. Karena apa? Ya aku sebagai suamimu sekarang, Tuhan bilang seperti itu. Jadi nggak usah takut dengan apa yang dihadapi ke depan gitu. Memang nggak mudah sama sekali. Tapi ya nggak usah takut seperti itu. Amin. Tapi kalaupun ada misalnya ya itu memang aku sudah tentukan dan itu pasti ada penungguhan seperti itu. Amin. Wow, oke. Thank you Bu ya. Jadi pokoknya diserahkan kembali kepada Tuhan ya, yang terbaik aja dari Tuhan ya. Tapi so far enjoy menjalankannya bersama dengan anak ya. Betul. Sekarang kalau misalkan anak pas lagi di rumah, kan umur 12 tahun ya. Ibu tinggalin gimana dia? Apakah dia baik-baik saja? Maksudnya dia bisa mandiri? Oh iya, sekarang udah 12 tahun ya. Jadi di rumah ya ditinggalin ya, ada Mbak juga. Terus kemudian juga aktivitas sekolah kan sudah full ya. Jadi dia nggak banyak kegiatan juga. Ada nyanyi, ada apa segala macam. Dia sudah enjoy. Bahkan mungkin usia-usia segini tuh udah mulai agak-agak sedikit dewasa ya. Jadi udah remaja ini, mamanya juga udah kayaknya udah punya teman-teman sendiri. Jadi mamanya malah yang suka ayo deh ikut. Kalau dulu dia yang nempel ya, sekarang udah punya dunia sendiri juga sih. Jadi sudah enjoy. Cuman ya mungkin tinggal kita sebagai orang tua tetap menjagai, membentengi dia untuk semua pergaulannya apa segala macam itu aja mengawasi sih. Dia lah ya. Mengawasi dia. Tadi Ibu bilang ada pelayanan atau ada ministry apa Ibu? Boleh saya di ada, sounding ya, siapa tahu ada yang dengar gitu ya. Saya ada ministry, Excited Ministry. Ya, itu sebetulnya karena banyak pelayanan dari semangat cinta mula-mula lah ya. Jadi kita memang dulu sih melayani di teman-teman yang pekerja apa segala macam, tapi sekarang banyaknya pelayanan lebih ke pemulung gitu ya, ke
ke LP-LP seperti itu gitu. Oke, jadi Ibu punya harapan lah ya intinya dengan ada ministry ini, Ibu bisa menyalurkan atau mungkin hanya cuman mau mengisi waktu saja. Ya, menjadi berkat pasti. Asik. Ya kan, menjadi berkat. Ya, saya Oke. pikir dengan apa yang saat ini saya alami gitu ya, saya ingin bisa sharing, memberikan kabar baik buat Oke. teman-teman. Ya, apa yang bisa dilakuin deh gitu ya. Karena banyak hal juga sebetulnya pada saat ini loh Bu Nelly ya, dalam perjalanan hidup saya ya, pada saat kita memikirkan orang lain gitu ya, itu tuh tanpa sadar ya, masalah-masalah kita tuh malah beres sendiri loh Bu. Iya seperti itu. Jadi mungkin ya, jadi terkadang ada beberapa hal yang kita harus pikirkan ya. Entah mungkin Bu Nelly juga pasti ya, ininya mungkin pelayanan atau apapun juga yang kayaknya ini tuh bagian kita gitu. Kita pikirkan ini, kita ada pergumulan, tiba-tiba tuh beres sendiri pergumulannya. Amin. Entah gimana caranya gitu ya. Loh kok udah beres ya gitu, seperti itu. Keren. Oke, tahu saya Ibu juga ini ya, menulis lagu ya. Menulis lagu ya. Pencipta lagu juga lah ini. Oh. Ya itu Ternyata romantis mengisi curahan hatinya. hati Oke, aja Bu. pencurahan hati Iya. ya. Sayangnya almarhum suami saya nggak tahu tuh akhirnya lagu yang saya tulis tuh akhirnya bisa dirilis gitu ya. Oke. Karena dulu tuh saya nggak bisa nyanyi, nggak tahu nada Bu. Jadi Oke. saya suka nulis karena memang dulu suka nulis. Tapi kalau untuk nyanyi, suara saya dulu anak saya tuh kalau malam gitu ya, saya nyanyiin apa, dia tuh kadang suka kebangun waktu kecil nih. Dia bilang ke papanya, "Papa kayak ada suara apa ya?" kata dia. Padahal mamanya nyanyi. Jadi kesimpulannya mamanya nggak bisa, suaranya kurang bagus gitu loh. Nah, kemudian saat-saat pengalaman dengan Tuhan itu ternyata itu tadi membuat ada kata-kata di di kepala saya yang saya tuliskan Tulis gitu ya. loh. Oke. Dan akhirnya itulah menjadi beberapa lagu ya, karena mamanya nggak bisa nyanyi ya dinyanyiin oleh anak saya. Seperti itu. Melengkapi ya. Jadi Iya. maminya menciptakan lagu dan anaknya yang menyanyikan Iya, sampai hari ini ya. seperti itu. Keren. Jadi anaknya nanti jadi artis sih kayaknya. Iya, artisnya Tuhan lah ya Bu ya. Amin. Oke. Iya. Bu, oke, ini kita udah di penghujung nih ya. Jadi terima kasih tadi cerita dan kisahnya, kesimpulannya menurut saya bahwa ternyata memang hidup itu ya banyak penderitaan ya Bu ya, dan banyak kesusahan dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat, Ibu tahu bahwa Tuhan selalu ada menemani. Intinya dalam penderitaan itu dihadapi gitu ya. Benar ya Bu? Betul, betul. Betul ya. Iya. Nah, saya minta dong Bu, kasih pesan gitu ya, atau kekuatan buat para single mom di sana, atau mungkin para wanita yang mungkin sekarang lagi berjuang, mungkin banyak hal dan masalah kehidupan gitu ya. Tadi saya Ibu bilang bahwa Tuhan itu detail buat kita gitu. Boleh nggak kasih kekuatan buat yang mendengarkan podcast kita hari ini? Ya, oke. Memang Tuhan itu detail dalam kehidupan kita masing-masing ya. Seolah-olah untuk teman-teman, mungkin ibu-ibu di sana yang single mom ya, apalagi ditinggalkan, meninggal gitu, kayak kita nggak siap pasti itu ya. Hidup tuh seakan-akan kan berantakan ya, kayak puzzle-nya tuh berantakan semua gitu ya. Tapi kita melihat kalau misalnya kita tetap ada dalam Tuhan, itu tuh Tuhan itu melakukan yang terbaik untuk kita. Amen. Gitu ya. Bahkan rancangan Dia itu ya, saya tahu bahwa nggak pernah ada rancangan kecelakaan, Yes. selalu rancangan damai sejahtera. Jadi nanti ke depan pada saat kita melihat pasal ini udah nyusun, kita ngelihat bahwa ternyata apa yang dibikin Tuhan itu akan jadi bentuk sesuatu yang indah. Tapi sayangnya pada saat kita menjalani kan memang seolah-olah itu berantakan seperti itu. Kemudian juga kalau saya pribadi, saya selalu berpikir bahwa kita sebagai single mom mungkin juga bingung ya, karena tidak ada pegangan, nggak ada suami gitu ya, atau bahkan mungkin beberapa ibu yang ditinggalkan. Saya bersyukur pada saat ditinggalkan saya ada pekerjaan, tapi ada beberapa mungkin yang benar-benar nggak siap gitu ya, nggak ada pekerjaan. Saya berpikir bahwa apa yang di tangan kita, saya prinsipnya itu tongkat Musa Bu. Jadi apa yang di tangan kita itu yang akan jadi mujizat. Amin. Iya, jadi saya dulu juga ada bisa bikin sambal lah apa segala macam. Ternyata mujizat itu terjadi bukan apa-apa yang ada di luar sana, bukan apa yang kita nggak punya, Amin. tapi apa yang di tangan kita itu akan menjadi mujizat. Amin. Gitu loh. Dan itu yang akhirnya Tuhan perlengkapi kita gitu ya, sebagai single untuk bisa menjalani hidup ya, bisa memelihara anak kita, bisa akhirnya juga bahkan menjadikan kesaksian yang dahsyat untuk orang-orang di luar sana bahwa kita mempunyai Tuhan yang dahsyat. Amin. Satu lagi Bu, buat seorang istri yang mungkin sekarang sedang merawat suaminya yang mungkin dalam keadaan sakit, atau mungkin lagi masa proses kemoterapi dan kanker gitu ya. Coba dikasih kekuatan untuk terus
bisa melayani suaminya atau pasangannya dengan sukacita? Oke. Ya, tadi saya sempat cerita sama Bu Nelly bahwa pada saat kita menikah tuh kita memang nikahnya paket ya. Jadi kita memang janji pernikahan kita tuh kan menemani saat susah dan senang sampai maut memisahkan. Amin. Dan apapun juga yang terjadi pun kalaupun harus kehilangan gitu ya, itu adalah janji pernikahan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah bisa menjalani itu ya, jujur walaupun sedih, tapi kita akan berbangga sebagai istri bahwa bahwa kita sudah melayani, sudah menemani pasangan kita pada saat kondisi-kondisi yang mungkin di luar sana orang dunia bisa meninggalkan. Tapi kita adalah orang yang dalam Tuhan yang kita tahu bahwa ini yang terbaik sehingga kita bisa sukacita. Lebih susah loh Bu kehilangan kehilangan suami ya. Kalau misalnya suami sakit atau suami bahkan ya nggak sakit, cerewet, suami apa segala macam itu ya, itu tuh kita tuh tetap tenang. Kalau suami nggak ada tuh sebetulnya kayaknya lebih susah. Jadi selama masih bernafas, yuk layani dengan sukacita. Amin. Sehingga akhirnya ibu-ibu bisa berbangga walaupun misalnya ujungnya kita tidak tahu seperti apa, bahwa sudah melakukan yang terbaik untuk Amin. pasangan kita. Itu Oke. Terima kasih Bu Mala buat hari Sama-sama, ini, Bu dan saya Nelly. percaya para pendengar sudah diberkati dengan kisah Ibu dan dikuatkan dengan apapun yang sudah tadi dikisahkan oleh Ibu. Oke, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.